warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang di luar atau sudah masuk semua? Baik. Silakan untuk ketua kelas bisa dipimpin dengan berdoa. Coba tuliskan kita berdoa mulai. Hari ini ada yang nggak masuk? Siapa? Kenapa? Oke. Yang kedua sudah diberi kesempatan. Ada yang masih ingat materi yang telah dipelajari pada pertemuan lalu itu apa? Akhir, betul, hari akhir. Iman kepada hari akhir itu termasuk ke dalam iman berapa? Ya, 4? Yang lain? 5. Ya, 5. Iman yang 5. Kenapa sih kita harus mengimani adanya hari akhir? Alasannya apa? Ada yang tahu? Kenapa? Dengan kita mengimani hari akhir, itu kita dapat memotivasi kita, mendorong kita untuk lebih berhati-hati dalam bertindak. Kita akan lebih banyak melakukan amal kebaikan dan menghindari amal keburukan. Seperti itu. Selain itu juga, kenapa sih kita harus meyakininya? Karena termasuk ke dalam rukun iman yang kita berapa? 5. Betul. Nah, maka review sedikit materi yang menarik. Apa yang dimaksud dengan hari akhir? Ya, masuk akan dibaca. Ya. Apa yang dimaksud dengan hari akhir? Ya, silakan siapa tadi? Ya, silakan Mas. Ayo, ya. Apa yang dimaksud dengan hari akhir? Ya, hari akhir itu adalah jadi berakhirnya seluruh kehidupan di bumi. Jadi kayak semua makhluk hidup kayak manusia, hewan, tumbuhan, semuanya itu akan mati. Semuanya itu akan hancur. Kayak gunung, lautan, semuanya itu akan dihancurkan dulu. Itu adalah hari akhir. Kemudian dalil iman kepada hari akhir. Ayo dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Jadi bisa diperhatikan ya, ini untuk dalil iman kepada hari akhir. Nanti juga bisa dihafalkan barangkali saat ujian itu soal ini dikeluarkan. Nah, kemudian kiamat itu ada 2. Ada yang bisa menyebutkan kiamat apa saja?
juga merupakan tujuan dari kehidupan diri. Nah, itu termasuk kiamat besar atau kecil? Ya betul. Kiamat subuh itu adalah termasuk kiamat kecil. Kenapa dinamakan kiamat kecil? Karena pada kiamat subuh itu berakhirnya sebagian makhluk. Jadi nggak semuanya. Semuanya itu nggak mati, hanya beberapa saja. Adapun untuk kejadian atau peristiwa di kiamat subuh itu seperti yang pertama itu ada kematian. Mungkin sering kita jumpai ya, kayak mungkin teman kita, saudara kita, itu ada yang mendahului kita. Nah itu termasuk ke dalam contoh kiamat subuh. Kemudian ada bencana alam. Bencana alam ada apa saja sebutkan? Satu, banjir, tsunami, longsor, dan lain sebagainya. Nah bencana alam tersebut itu merupakan termasuk ke dalam kiamat subuh atau kiamat kecil. Nah, kemudian ada kiamat kubro. Apa yang dimaksud dengan kiamat kubro? Kiamat besar. Nah, kenapa sih dinamakan dengan kiamat kubro? Karena pada kiamat kubro itu terjadi kehancuran seluruh alam semesta, termasuk kita, termasuk hewan-hewan, termasuk tumbuhan, semuanya akan mati. Semua yang ada di bumi itu akan dihancurkan. Nah, pada kiamat kubro inilah setelah kiamat kubro, alam kehidupan manusia itu akan berubah dari alam dunia menjadi alam akhirat. Nah, semuanya itu akan berubah. Nah, baik kita lanjutkan materinya ya. Sebelumnya, anak-anak di sini meyakini nggak dengan adanya hari akhir? Yakin? Ya. Kalau kita yakin, seharusnya kita lebih kita lebih introspeksi, ya, lebih waspada akan datangnya hari akhir. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan banyak amal soleh, ya, dengan banyak melakukan amal baik. Dengan kita meyakini adanya hari akhir, kita akan tadi pasti bilang waspada terhadap apa yang akan terjadi kemudian hari. Nah, kira-kira sih kira-kira apa rasanya, apa yang dirasakan ketika nanti kita dibalikkan di alam kubur? Ini gambarannya apa? Kita akan merasa senang atau merasa takut? Takut. Senang nggak? Rasa senang nggak dibalikkan di kubur? Senang. Ada yang senang, mungkin ada yang takut. Kenapa senang? Karena selama dia hidup di dunia itu banyak melakukan amal soleh. Jadi dia senang dan tenang rasanya ketika nanti dibangkitkan di alam kuburnya. Tapi ada juga yang takut, ada juga yang gelisah. Kenapa gelisah? Kenapa takut? Karena dia sadar selama ia di dunia itu banyak melakukan maksiat. Ya, betul. Jadi di sini kita akan mempelajari terkait dengan rangkaian peristiwa kehidupan di akhirat. Nah, untuk rangkaian yang pertama itu ada Yaumul Barzakh. Yaumul Barzakh itu adalah dikenal sebagai pintu gerbang menuju alam akhirat. Jadi Yaumul Barzakh ini itu menjadi perbatasan kayak antara kehidupan dunia dengan kehidupan di akhirat, seperti itu. Nah, di sini nantinya itu akan ada malaikat, dua malaikat. Malaikat apa saja itu? Malaikat Tuhan dan malaikat. Nah, dua malaikat itu akan bertanya, akan menanyai kita saat kita nanti dibangkitkan di alam kubur. Nah, dua malaikat itu akan bertanya 3 pertanyaan. Pertama, man rabbuka? Man rabbuka itu artinya apa? Siapa? 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 Ya, siapa Tuhanmu? Yang kedua itu ada man nabiyuka? Siapa nabimu? Dan yang ketiga itu adalah madinuka? Apa agamamu? Nah, mungkin sekarang kita bisa menjawab 3 pertanyaan itu. Sekarang. Tapi belum tentu kita bisa menjawabnya saat pagi-pagi itu. Ya, semoga bisa ya. Yang bisa menentukan kita bisa menjawab atau tidak itu adalah
kalau kita banyak melakukan maksiat, ya mungkin kita bisa tenggelam oleh keinginan kita sendiri. Ya, kemudian selanjutnya itu yaumul hisab. Yaumul hisab adalah hari perhitungan amal perbuatan manusia selama menjalani hidup di dunia. Pada hari perhitungan amal ini akan diperlihatkan semua perbuatan kita selama hidup di dunia. Kita melakukan amal soleh, kita melakukan maksiat, dan semuanya itu akan diperlihatkan oleh Allah di hari perhitungan ini. Nah, kalau misalnya kita di sekolah, biasanya kita ujian, boleh mencontek atau tidak? Boleh. Siapa yang mau boleh? Nah, itu termasuk hal yang tidak baik. Kita tidak boleh mencontek. Nah, itu juga di hari perhitungan ini. Nah, di hari perhitungan ini semuanya itu nggak bisa nyontek. Kita nggak bisa nyontek jawaban dari teman kita. Kita nggak bisa nyontek dari manapun. Karena apa? Yang menjadi saksi kita nanti di hadapan Allah itu bukanlah teman kita, tetapi apa? Anggota tubuh kita. Anggota tubuh kita yang berbicara. Kemudian selanjutnya itu yaumul mizan. Mas, ya, dibacakan apa itu yaumul mizan? Ya, betul. Itu adalah yaumul mizan, itu adalah timbangan. Nah, seperti halnya kita membeli sayuran atau membeli buah-buahan di pasar. Ketika kita beli sayuran tetapi timbangannya itu salah atau asal-asalan, kita senang nggak? Nggak. Kita protes nggak? Atau diam aja? Ya, kita protes ya. Nah, kan di yaumul mizan ini kita benar-benar amalannya itu ditimbang sama persis seperti apa yang kita lakukan di dunia. Jadi Allah itu tidak mengurangi atau menambahkan, tetapi porsinya itu sama. Kemudian yaumul jaza, silakan Mas yang di pojokan bisa dibaca. Yaumul jaza merupakan hari dimana amal perbuatan manusia. Sebelumnya perbuatan kita tidak ada dari pembalasan hari ini. ya, betul. Yaumul jaza ini adalah puncak dari rangkaian kehidupan kita, kehidupan manusia saat di akhirat kelak. Dari kita meninggal, dibangkitkan, terus dihitung amalnya, terus ditimbang, kemudian penentunya itu adalah di yaumul jaza. Yaumul jaza ini adalah sebagai penentu kita akan masuk, kita akan mendapatkan balasan apa? Balasan surga atau balasan neraka. Kemudian yang terakhir itu adalah surga dan neraka. Surga dan neraka adalah tempat terakhir pembalasan manusia. Bagi yang beramal baik, ia akan masuk ke mana, Mas? Ke surga. Bagi yang beramal buruk, ia akan masuk ke mana, Mas? Neraka itu. Untuk materi yang saya sampaikan mungkin cukup sampai di sini ya. Nanti anak-anak bisa berkumpul bersama kelompoknya masing-masing. Setelah ini silakan anak-anak semuanya itu diskusi sama teman kelompoknya. Nah, diskusi apa? Diskusi gambar yang sudah Ibu berikan. Di situ silakan ditulis nama anggotanya siapa aja. Misalkan ada 5 orang, ditulis semuanya. Bisa dikerjakan sekarang. Kamu yang sambut kan? Aduh, habis ya.
konsentrasi ke depan ya kan. Yang lain yang belum selesai diselesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tuh deskripsikan makna iman kepada hari kiamat. Makna iman kepada hari kiamat adalah memperingati kepada semua umat muslim untuk mempercayai bahwa hari kiamat tidak hari lagi setelah hari tersebut. Dua, apa yang dimaksud bagian kubra dari kubra adalah kiamat kecil karena pada kiamat kubra hanya bagian-bagian tertentu saja yang mengalami kehancuran, sedangkan bagian-bagian tertentu saja yang kiamat kubra adalah kiamat besar yaitu kehancuran manusia besar dan seluruh dunia. Termasuk kematian semua makhluknya kecuali yang ada yang dia kehendaki. Satu yang membaca, dua yang membahat, ketiga yang memasyar, empat yang memisah, lima yang menulisan, enam yang berbicara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang minta perhatian sebentar. Di sini kita akan mereview terkait dengan materi yang ini berarti sebagai bentuk marah diri. Nah, di sini nanti akan ada kuis. Silakan anak-anak semua bisa memperhatikan. Ini nanti karena waktunya terbatas bisa langsung menghubungkan ya jawabannya. Angkat tangan tapi ke kelompok. Ya, ke kelompok. Ini kelompok satu ya. Ini kelompok satu. Ini kelompok dua. Ini kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat. Yang di belakang kelompok lima, oke? Ya, spin wheel. Garisan dulu. Nah. Ya, kita masih diri. Nanti karena jawabannya bisa kita A, B, C, Maju cepat. yang dari jawabannya. Ya, coba kita cek ya jawabannya di Salah. Untuk masing-masing poinnya satu soal itu menjawab benar poinnya 10 ya. Ini kamu berapa? Sepakat? Bisa diperhatikan? Ya. Sekarang kelompok dua.
Iya, sama tangan saya. Lima, dua,